Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Pagi itu, udara kota masih agak sejuk meski matahari mulai menanjak tinggi. Jalanan utama dipadati suara klakson kendaraan, teriakan pedagang kaki lima yang menawarkan dagangannya, dan langkah tergesa-gesa para pekerja. Di antara keramaian itu, seorang siswi SMA bernama Nadia Putri berjalan dengan tenang di trotoar. Seragam putih abunya tampak rapi, rok abu-abu panjangnya sedikit berkibar tertiup angin, dan sepatunya yang sederhana sudah agak berdebu karena ia biasa berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Rambut hitam panjangnya diikat setengah, dan wajahnya terlihat bersih alami tanpa makeup berlebihan seperti kebanyakan remaja lain. Dari sekilas pandang, Nadia hanyalah siswi biasa yang rajin belajar, tidak menonjol, dan tidak menarik perhatian, namun kenyataan sebenarnya jauh berbeda. Ayahnya adalah seorang perwira TNI aktif yang cukup disegani, sedangkan ibunya seorang dosen hukum. Didikan kedua orang tuanya keras namun penuh kasih. Sejak kecil, Nadia terbiasa bangun pagi, berolahraga, dan berlatih bela diri bersama ayahnya. Ia menguasai teknik dasar silat, judo, dan sedikit aikido. Baginya, itu bukan untuk gaya-gayaan, melainkan bekal menjaga diri di jalanan kota yang makin rawan. Pagi itu, Nadia berjalan sambil mendengarkan musik lewat earphone. Sesekali ia menunduk, mengecek jam tangan digitalnya. Masih sempat, kalau jalan agak cepat bisa masuk kelas tepat waktu, gumamnya dalam hati. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa puluh meter di depannya, sekelompok oknum polisi sedang nongkrong di dekat pos lalu lintas tua yang sudah lama tidak terurus. Pos itu catnya sudah pudar, jendelanya berdebu, bahkan bendera kecil di atasnya robek-robek. Tetapi justru tempat itulah yang sering dijadikan markas kecil oleh oknum polisi nakal untuk mencari tambahan di luar gaji. Mereka tidak peduli aturan, yang penting ada orang yang bisa dipalak. Ada 3 orang siang itu. Pemimpinnya, Bribka Roni, bertubuh besar, berkulit gelap, dengan kumis tebal yang membuatnya tampak semakin garang. Roni terkenal arogan, suara kerasnya sering membuat orang gentar meski ia salah. Di sampingnya ada 2 rekannya, Yudi dan Arman, yang tidak kalah bengis walau lebih sering jadi pengikut saja. Yudi melirik Nadia dari kejauhan. "Bos, lihat tuh, cewek SMA lewat sendirian. Tasnya lumayan tuh. Kayaknya isi buku sama laptop. Bisa buat sarapan pagi." Arman ikut menimpali sambil tertawa kecil, paling anak orang kaya. Lihat aja cara jalannya. Gampanglah diperes. Roni melirik cepat ke arah Nadia, lalu menyeringai. Heh, pas banget. Udah dari tadi nggak ada mangsa. Hari ini rezeki kita datang sendiri. Ayo, siap-siap. Mereka bertiga berdiri, lalu berjalan menyeberang trotoar, menghadang langkah Nadia. Saat itu, Nadia sedang asyik dengan musik di telinganya, sehingga agak terkejut ketika tiba-tiba seorang pria berbadan besar mengangkat tangan di depannya. Dek, mau kemana lo? Bentak Roni dengan suara keras, membuat beberapa pejalan kaki di sekitar menoleh sebentar. Nadia berhenti, melepas earphone perlahan, lalu menatap mereka. Wajahnya datar, tidak menunjukkan rasa takut. Saya mau sekolah, Pak. Ada apa ya? Suaranya sopan, namun nadanya tegas. Roni mendekat, berjalan melingkar seolah sedang mengintai mangsa. Sekolah, ya? Wah, rajin banget. Tapi kamu tahu aturan lewat sini nggak? Nadia mengernyitkan dahi.
Aturan apa, Pak? Ini kan jalan umum. Arman langsung menimpali dengan nada kasar. Kalau lewat jalan sini, harus ada izin dari kita. Kalau enggak, bisa kita tahan. Kamu nggak mau kan telat sekolah gara-gara dipermasalahin? Nadia mulai menyadari apa yang terjadi. Matanya menatap tajam, meski bibirnya masih menahan diri untuk tidak langsung bicara keras. Maksudnya, Bapak minta uang? Roni tertawa kecil, menepuk-nepuk bahu Nadia. Pintar juga. Ya gitulah. Gampang kok, nggak usah banyak-banyak. 1 juta aja cukup. Kan kamu anak orang kaya. Masa 1 juta doang bilang nggak ada? Beberapa orang yang lewat hanya bisa menoleh sekilas lalu buru-buru berjalan lagi. Mereka tahu siapa Roni dan kawan-kawannya. Warga sudah terbiasa melihat ulah mereka, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Nadia menarik napas panjang, lalu menjawab tenang, "Maaf, Pak. Saya nggak bawa uang sebanyak itu. Lagi pula, Bapak polisi kan seharusnya melindungi warga, bukan malah minta uang." Kata-kata itu membuat wajah Roni langsung berubah. Kumisnya bergerak-gerak, matanya melotot. Ia tidak suka diremehkan, apalagi oleh seorang siswi. Hah? Sok pintar banget kamu, ya? Jangan ngajarin gue kerjaan gue. Kalau nggak mau bayar, siap-siap nggak bisa sampai sekolah hari ini. Sambil berkata begitu, Yudi dan Arman maju, mencoba meraih tas Nadia. Gerakan mereka kasar, seolah yakin anak SMA tidak akan melawan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan cepat, Nadia menepis tangan Yudi dengan teknik sederhana yang diajarkan ayahnya. Gerakan itu membuat Yudi oleng dan hampir jatuh ke belakang. Arman yang mencoba menarik tali tas juga kaget ketika lengannya didorong dengan tenaga kuat hingga terhuyung. Nadia berdiri tegak, wajahnya tetap tenang. Jangan coba-coba, Pak. Saya bisa jaga diri. Tolong jangan bikin masalah. Suasana mendadak berubah. Orang-orang yang tadinya berjalan santai kini berhenti sejenak, menonton dari jauh. Mereka tidak menyangka seorang siswi SMA berani melawan 3 polisi sekaligus. Roni semakin marah. Kurang ajar. Anak kecil berani banget sama gue. Lu kira gue nggak bisa bikin lo nyesel? Tangan Roni mengepal, nadanya makin tinggi, membuat suasana semakin tegang. Nadia hanya menatap lurus ke arahnya, tanpa gentar sedikit pun. Dalam hati ia bergumam, mereka kira aku mangsa mudah. Mereka salah besar. Hari ini mereka yang akan menyesal. Kerumunan mulai berbisik, sebagian sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Inilah awal dari peristiwa yang sebentar lagi akan menjadi viral dan membuat oknum polisi arogan itu menanggung malu di depan umum. Ketegangan di trotoar itu makin terasa. Lalu lintas di jalan besar tetap ramai, tapi fokus orang-orang yang berada di sekitar sudah tertuju pada satu titik. Seorang siswi SMA berwajah polos, berhadapan dengan 3 oknum polisi yang terkenal arogan. Roni, si pemimpin, wajahnya merah padam. Kumis tebalnya bergetar setiap kali ia mengumpat. Berani banget lo lawan polisi. Hah? Dasar bocah kurang ajar. Suaranya menggema, membuat beberapa pengendara motor melambatkan laju hanya untuk menonton. Nadia masih berdiri tegak. Matanya lurus menatap, tidak sedikit pun bergetar. Dari gerak tubuhnya, jelas ia sudah siap jika keadaan makin memanas. Nafasnya teratur, tidak gugup meski dikepung 3 pria dewasa. Yudi, yang tadi tangannya ditepis hingga hampir jatuh, merasa dipermalukan. Ia maju lagi sambil menunjuk wajah Nadia. Gue kasih tahu ya, Dek.
Kalau lu nggak nurut, bisa-bisa lu kita bawa ke kantor. Nanti kita bilang lu bikin masalah di jalan. Siapa yang mau percaya sama anak SMA kayak lo? Nadia menghela nafas panjang. Bapak mau pakai alasan apapun, saya nggak takut. Saya nggak salah. Dan saya nggak punya kewajiban kasih uang ke Bapak. Kalimat itu disampaikan dengan suara jernih, cukup keras sehingga terdengar oleh kerumunan yang makin banyak. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, berani banget anak itu. Wah, gawat kalau ketahuan atasan si polisi ini. Ada yang rekam, jangan sampai kelewat. Roni makin murka. Ia melangkah maju, postur tubuhnya menindih, sengaja menekankan perbedaan fisik yang jauh lebih besar dari Nadia. Lu kira bisa lolos cuma karena ngomong pinter? Nih, gue kasih tahu, sekarang juga keluarin uang atau? Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Nadia menepis keras tangan Roni yang hendak meraih bahunya. Gerakan itu begitu cepat dan tegas hingga Roni mundur selangkah. Sorak kecil terdengar dari beberapa warga yang menonton. Arman, yang sejak tadi diam, langsung naik darah. Kurang ajar lu ya? Anak ingusan kayak lo ngajarin kita? Ia mengangkat tangan hendak menampar, tapi seolah sudah membaca arah serangan, Nadia memiringkan tubuhnya sedikit. Tepat saat tangan Arman melayang, ia menahan pergelangan tangannya, memutar dengan teknik sederhana judo yang pernah ia latih bersama ayahnya. Brak! Arman terbanting ke samping, menabrak tiang listrik kecil. Orang-orang yang menonton terkejut. Ada yang bersorak kecil, ada juga yang menutup mulut tidak percaya. Ya Allah, anak SMA bisa begitu? Waduh, polisinya malah yang tumbang duluan. Roni benar-benar tak bisa menahan amarah lagi. Ia melirik kanan-kiri, sadar beberapa ponsel sudah merekam. Jika ia mundur sekarang, habislah wibawanya. Maka ia menggertak dengan suara lebih keras, berhenti semua. Jangan ada yang rekam. Gue polisi, ngerti nggak? Bentaknya sambil menuding ke arah kerumunan, namun ucapan itu justru membuat warga makin berani. Beberapa malah sengaja mengangkat ponsel lebih tinggi. Di era digital, semua tahu, begitu video ini masuk media sosial, mustahil bisa ditutupi. Nadia masih berdiri tegak, wajahnya tetap kalem. Ia sudah tahu, semakin lama ia dilawan, semakin besar kemungkinan kasus ini terbongkar ke publik. Bapak sudah kelewatan, katanya tegas. Kalau terus begini, Bapak yang akan rugi. Saya sudah cukup sabar. Roni tak mendengar lagi. Dengan emosi membara, ia langsung melayangkan pukulan ke arah Nadia. Gerakan itu kasar, tidak terkendali, penuh amarah. Namun bagi Nadia, pukulan itu terasa lambat. Ia menunduk cepat, lalu menyapu kaki Roni dengan gerakan gesit, duuk. Tubuh besar Roni kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di trotoar. Sorak-sorai kecil meledak dari kerumunan. Woi! Jatuh dia. Ya ampun, malu banget polisinya. Yudi yang masih berdiri melongo, bingung harus bagaimana. Arman meringis di tanah sambil memegangi tangannya. Roni bangkit dengan wajah merah padam, kali ini bukan hanya karena marah, tapi juga karena malu disaksikan banyak orang. Lu siap-siap masuk penjara, anak kecil, teriaknya sambil menunjuk Nadia. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan, salah satu warga berteriak dari belakang, "Hei, Pak Polisi. Justru Bapak yang harusnya ditangkap." Semua orang lihat Bapak mau pala anak sekolah. Suasana makin riuh. Warga berani bersuara karena tahu kejadian ini sudah terekam. Roni dan anak buahnya jadi salah tingkah, Nadia sendiri hanya berdiri tenang.
Dalam hatinya ia tahu, permainan sudah berubah arah. Mereka tidak lagi menguasai keadaan. Dan itu baru permulaan. Trotoar di tepi jalan raya itu kini sudah jadi pusat perhatian. Semula hanya beberapa orang yang melirik, tapi setelah keributan kecil antara Nadia dan para oknum polisi tadi, kerumunan semakin besar. Pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, ibu-ibu yang baru pulang belanja, bahkan beberapa sopir angkot yang sedang menunggu penumpang, semuanya kini berhenti dan menonton. Puluhan ponsel sudah mengarah, merekam setiap detik kejadian. Beberapa suara terdengar lantang, rekam semua. Jangan kasih kendor. Anak sekolah dipalak polisi, keterlaluan banget ini. Sementara itu, Roni, si pemimpin oknum polisi arogan itu, baru saja bangkit dari jatuhnya. Celana seragamnya kotor, wajahnya penuh keringat, dan sorot matanya menunjukkan campuran antara amarah dan malu. Bagaimana tidak? Baru saja seorang siswi SMA membuatnya terjungkal di depan umum. Yudi, anak buahnya, berbisik panik, "Bos, udah cukup, jangan diterusin." Banyak yang rekam. Bahaya kalau masuk media. Tapi Roni mengibaskan tangannya. Diam loh. Kalau kita mundur sekarang, habis kita. Malu besar. Sementara itu, Arman masih terduduk di dekat tiang listrik, meringis menahan sakit di lengannya yang tadi sempat dilipat paksa oleh Nadia. Ia tidak berani bangkit, Nadia sendiri tetap tenang, meski detak jantungnya sedikit meningkat. Ia tahu, situasi sudah semakin panas, dan sedikit saja salah langkah, bisa fatal. Tapi ia juga tahu, keberaniannya barusan membuat warga berpihak padanya. Ia berdiri tegak, tas sekolah masih di pundaknya, wajahnya menatap lurus tanpa gentar. "Pak," ucap Nadia dengan suara lantang, agar terdengar jelas, "saya sudah bilang, saya tidak salah. Kalau Bapak tetap memaksa minta uang, saya akan melawan, sampai kapanpun. Dan sekarang semua orang sudah lihat apa yang Bapak lakukan." Kerumunan langsung bersorak kecil, "Betul tuh. Berani banget anak ini, salut. Polisinya keterlaluan, sama anak sekolah aja nggak malu." Roni semakin panas telinganya. Ia mencoba menggertak lagi, kali ini dengan ancaman hukum. "Lu pikir gampang? Lu udah nyerang polisi. Lu bisa gue penjarain seumur hidup. Semua orang di sini jadi saksi." Tapi tiba-tiba seorang bapak-bapak dari kerumunan bersuara lantang, "Hei, jangan ngibul, Pak Polisi. Justru kami yang jadi saksi kalau Bapak dan anak buah Bapak yang duluan palak dia. Semua kami rekam, jelas-jelas Bapak yang salah." Beberapa orang lain ikut mengangkat ponsel tinggi-tinggi, seolah sengaja menantang. "Udah terekam semua, Pak. Mau Bapak apakan anak itu? Gak bakal bisa lolos lagi." Roni terdiam sejenak. Sorot matanya liar, melirik ke kiri dan kanan, menyadari bahwa situasi sudah jauh dari kendali. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mundur begitu saja. Ia mencoba langkah terakhir, menarik pistol dari pinggangnya, namun sebelum ia sempat benar-benar mengacungkan, warga langsung ribut, "Wai, jangan gila. Mau nembak anak sekolah? Dasar nggak tahu malu. Terekam semua, Pak. Silakan coba kalau berani." Suara-suara itu membuat langkah Roni ragu. Tangannya sempat gemetar, lalu akhirnya ia hanya menggeram, memasukkan kembali pistolnya. Ia tahu, kalau benar-benar menarik pelatuk, karirnya selesai hari itu juga. Nadia masih menatapnya dingin. Dalam hati ia berkata, kalau sampai dia nekat, aku harus siap.
Tapi sepertinya warga sudah cukup jadi tameng sekarang. Sementara itu, Yudi mencoba menarik lengan Roni. "Bos, udahlah. Udah rame banget. Entar beneran viral. Kita bisa dipecat." Arman yang masih duduk pun menambahkan dengan suara pelan, "Bener, bos. Udah, cabut aja." Kerumunan semakin ramai. Beberapa pemuda bahkan maju lebih dekat, berdiri di sisi Nadia seolah ingin melindunginya. "Tenang, Dek, ada kami di sini." Melihat situasi makin tidak berpihak, Roni akhirnya mencoba mundur teratur. Tapi sebelum ia bisa melangkah, seorang ibu-ibu dari kerumunan berseru keras, "Hei, jangan biarkan mereka pergi. Harus ditindak. Polisi begini merusak nama baik institusi." Sorakan pun semakin menggema, "Tangkap mereka. Jangan dilepas. Telepon aja propam sekarang." Nadia menghela nafas lega. Ia tahu, titik balik sudah terjadi. Kalau tadi ia sendirian, kini puluhan orang berdiri di sisinya. Oknum polisi arogan itu benar-benar terjebak, salah langkah sedikit saja, habislah mereka. Dan di saat kerumunan semakin ramai, suara sirene mobil polisi lain terdengar mendekat dari kejauhan. Semua orang menoleh, suasana mendadak jadi hening sesaat. Apakah bala bantuan datang untuk menyelamatkan Roni? Atau justru untuk mengusut ulah mereka? Nadia mengeratkan genggamannya di tali tas, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi berikutnya. Hari itu, jalan raya biasa berubah menjadi panggung drama yang kelak viral di seluruh negeri. Suara sirene semakin dekat, menggema di antara gedung-gedung di pinggir jalan. Kerumunan yang tadi ribut mendadak hening sesaat, hanya suara kendaraan berhenti mendadak yang terdengar. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli polisi resmi berhenti tepat di sisi trotoar. Dari dalam turun dua orang polisi dengan seragam rapi. Yang satu berpangkat ibtu, masih muda namun berwibawa, yang satunya lagi seorang bribda yang terlihat sigap. Begitu mereka keluar, kerumunan langsung gaduh lagi, berebut bicara. "Pak, ini polisi-polisi nakal. Mereka mau pala anak sekolah. Untung cewek ini berani lawan. Tolong, Pak, jangan didiemin. Udah terlalu lama mereka meresahkan warga." Ibtu itu, yang belakangan diketahui bernama Pak Arif, mengangkat tangan, mencoba menenangkan suasana. "Tenang, tenang dulu. Saya minta semua jangan ribut. Kita dengarkan dulu kronologinya." Sementara itu, wajah Roni berubah pucat. Semua keangkuhan yang tadi ia tunjukkan lenyap begitu saja. Ia tidak menyangka akan bertemu atasannya di tempat umum seperti ini. Yudi dan Arman bahkan sudah menunduk, tidak berani menatap langsung. Pak Arif menoleh ke arah Nadia. "Dek, kamu yang jadi korban? Coba ceritakan dari awal. Jangan takut, kami ada di sini." Nadia menatap kerumunan sebentar, lalu mengangguk. Dengan suara lantang dan jelas, ia menceritakan apa yang terjadi, bagaimana Roni dan anak buahnya menghadang, memaksa meminta uang 1 juta, bahkan mengancam akan menahan dirinya kalau tidak mau bayar. Semua mata tertuju padanya. "Benar, Pak," salah satu bapak-bapak pedagang menambahkan, "kami semua lihat. Mereka jelas-jelas minta uang. Anak ini cuma bertahan diri. Kalau bukan karena dia, mungkin sudah dipalak habis-habisan." Seorang pemuda ojek online juga bersuara, "Saya rekam dari awal, Pak. Lengkap. Termasuk waktu bapak itu jatuh di tangkis sama siswi ini." Ia mengangkat ponselnya, memperlihatkan rekaman yang sudah berdurasi belasan menit. Pak Arif menerima ponsel itu, menontonnya sebentar, lalu wajahnya mengeras.
Ia menoleh tajam ke arah Roni. "Bribka Roni, apa benar ini yang kamu lakukan?" Roni mencoba berdalih, itu nggak seperti yang kelihatan, Pak. Anak ini duluan yang menyerang saya. Belum selesai, kerumunan langsung bereaksi. Bohong, Pak. Semua kami lihat. Jangan mau ditipu, Pak. Jelas-jelas dia yang mulai. Pak Arif mengangkat tangan lagi, memberi isyarat diam. Tatapannya kembali ke Roni, kali ini dingin. Kamu sadar nggak, seragam yang kamu pakai itu tanggung jawab besar? Kalau kamu pakai untuk memeras warga, itu bukan hanya mencoreng nama baik institusi, tapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat. Wajah Roni semakin pucat. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Yudi dan Arman sudah nyaris gemetar. Pak Arif memberi aba-aba pada Bribda yang bersamanya. Amankan mereka. Bawa ke kantor. Kita akan proses sesuai hukum. Kerumunan langsung bersorak. Akhirnya ditindak juga. Bagus, Pak. Jangan dibiarkan. Biar kapok. Bribda segera memborgol Yudi dan Arman yang pasrah. Ketika gilirannya Roni, ia sempat mencoba melawan, tapi kerumunan berteriak makin keras, "Jangan dilepasin, Pak. Borgol aja, biar malu." Akhirnya, dengan wajah menunduk, Roni pun diborgol di depan umum. Momen itu langsung direkam puluhan kamera. Nadia menghela nafas panjang. Beban yang tadi menekan dadanya perlahan terangkat. Ia tak menyangka keberaniannya barusan benar-benar membuahkan hasil. Pak Arif mendekatinya. "Dek, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu berani melawan, mungkin kasus ini nggak akan terbongkar. Kamu sudah menyelamatkan banyak orang lain dari pemerasan mereka." Nadia tersenyum tipis. "Saya cuma melakukan apa yang benar, Pak. Lagi pula, ayah saya selalu bilang, kalau kita diam pada kezaliman, berarti kita ikut membiarkannya." Pak Arif menepuk bahunya dengan bangga. "Orang tuamu pasti bangga punya anak seberani kamu. Kamu bisa tenang sekarang, kami yang akan urus sisanya." Kerumunan kembali bersorak, kali ini bukan karena marah, melainkan kagum. Banyak yang mendekati Nadia, ada yang mengucapkan terima kasih, ada juga yang menyalaminya. Seorang ibu-ibu bahkan berkata sambil terisak, "Nak, kamu luar biasa. Semoga kamu jadi orang besar suatu hari nanti." Hari itu, jalan raya yang biasanya hanya dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan berubah jadi saksi sebuah kejadian luar biasa. Seorang siswi SMA biasa, dengan keberaniannya, berhasil menjungkir balikan arogansi oknum polisi yang selama ini menindas warga. Beberapa jam kemudian, video kejadian itu menyebar cepat di media sosial. Judul-judul sensasional muncul di mana-mana, siswi SMA lawan polisi arogan, 3 oknum diborgol di tempat. Viral. Anak sekolah gagalkan pemalakan di jalan raya. Oknum polisi tumbang, warga bersatu bela siswi berani. Dalam hitungan jam, nama Nadia menjadi perbincangan nasional. Wajahnya yang polos namun penuh keberanian itu menjadi simbol perlawanan warga kecil terhadap kesewenang-wenangan. Sementara itu, Roni, Yudi, dan Arman harus menerima kenyataan pahit. Mereka ditahan, diproses propam, dan wajah mereka terpampang jelas di ratusan ribu layar ponsel. Bukan lagi sebagai polisi berwibawa, melainkan sebagai simbol arogansi yang tumbang karena salah target. Bagi Nadia, kejadian itu menjadi pelajaran penting. Ia tidak pernah mencari ketenaran. Ia hanya ingin sekolah dengan tenang, tapi nasib membawanya jadi saksi sekaligus pelaku utama sebuah kisah yang menggemparkan negeri. Dan sejak hari itu,
Warga di sekitar jalan itu bisa bernapas lebih lega. Tak ada lagi pemalakan berkedok razia. Semua karena keberanian seorang siswi yang tidak mau tunduk pada ketidakadilan.